kembali dengan kami penyuluh agama Hindu Kecamatan Lardo dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabanan akan menyampaikan dan berencana lewat media yang berjudul Pancasrada. Umat Hindu dimanapun berada, bertemu lagi dengan saya I Bagus Astaputro SPDH. Saya sebagai penyuluh agama Hindu non-PNS di kantor agama Kabupaten Tabanan, yaitu di tempat tugas di Kecamatan Margo. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan memberikan suatu pengetahuan kepada umat Hindu dimanapun berada. Umat Hindu yang saya cintai, di dalam ajaran agama Hindu atau sastra Hindu sering kita dengar, yaitu ada ajaran yang mengenai tentang kehidupan kita tanpa kita sengaja, yang menjadi suatu landasan atau fondasi di dalam kita melaksanakan suatu aktivitas atau dalam roda kehidupan. Salah satunya di dalam ajaran agama Hindu memiliki 5 dasar atau keyakinan di dalam melaksanakan suatu aktivitas untuk umat Hindu dimanapun berada, yaitu salah satunya yang disebut dengan ajaran Pancasrada. Di dalam ajaran Pancasrada, sebelum saya akan memberikan atau membahas lebih lanjut, saya akan memberitahukan kepada umat Hindu dimanapun berada. Pancasrada ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata panca dan srada. Kata panca merupakan yang memiliki arti 5, sedangkan srada yang memiliki arti keyakinan atau kepercayaan. Inilah yang dijadikan dasar fondasi di dalam ajaran agama Hindu, khususnya umat Hindu, di dalam melaksanakan suatu aktivitas atau roda atau menjalani roda kehidupan. 5 dasar ini yang menyebabkan kita sebagai umat Hindu Astungkaro sampai sekarang mendapatkan suatu kerahyuan, keselamatan, khususnya umat Hindu dimanapun berada. Umat Hindu yang saya cintai, bagian-bagian dari Pancasrada yaitu ada 5. Yang pertama yaitu percaya dengan adanya Brahman, percaya dengan adanya Atman, percaya dengan adanya karma pala, percaya dengan adanya punarbawa, dan yang terakhir yaitu percaya dengan adanya moksa. Umat Hindu yang saya cintai, dari pemaparan saya tersebut, alangkah baiknya mari kita membangun Pancasrada atau dasar untuk mencapai tujuan utama umat Hindu, yaitu mencapai moksa. Inilah jalan supaya kita tuh sebagai umat agama Hindu bisa tercapainya moksa, yaitu 5 dasar kepercayaan agama Hindu di dalam melaksanakan suatu aktivitas, yaitu tidak lepas dari ajaran Pancasrada. Bagian yang pertama dari Pancasrada yaitu Brahman. Brahman artinya percaya dengan adanya Ida Sang Yang Widiwasa. Segala yang ada di dunia ini merupakan atas kuasa Tuhan dan merupakan ciptaan dari Ida Sang Yang Widiwasa itu sendiri. Beliau menguasai 3 alam yaitu bor, buah, dan suara. Beliau juga menguasai yaitu tentang kehidupan, kelahiran, dan kematian. Segala yang ada di dunia ini merupakan semua dikuasai oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini dapat menentang kuasa dari Ida Sang Yang Widiwasa. Maka dari itu kita harus percaya dengan adanya Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kitab Brahman Sutra disebutkan segala yang ada di dunia ini merupakan kuasa dari Ida Sang Yang Widiwasa. Segalanya yang ada tidak dapat diganggu. Beliau menciptakan, memelihara, dan melindungi. Beliau diwujudkan dengan banyak nama, namun beliau tetap satu yang disebut dengan banyak nama. Maka dari itu kita harus percaya dengan adanya Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Bagian kedua dari Pancasrada yaitu Atman, di mana kita ketahui bahwa
kita itu percaya dengan adanya Atman, bahwa setiap makhluk hidup yang ada di dunia ini itu berasal dari Tuhan, di mana Atman merupakan sinar suci Tuhan atau bagian terkecil dari Brahman. Di dalam kitab Upanishad juga disebutkan bahwa Atman, Brahman, Akyam, yang artinya Brahman dan Atman adalah satu. Dan juga di dalam kitab Bhagavad Gita dijelaskan berbagai sifat-sifat dari Atman, antara lain yang pertama ada Ajedya, yang artinya tidak terlukai oleh senjata apapun. Yang kedua ada Adeya, yang artinya tidak terbakar oleh api. Yang ketiga ada Akredya, yang artinya tidak terkeringkan oleh angin atau oleh benda lainnya. Yang keempat ada Acesya, yang artinya tidak terbasahkan oleh air. Yang kelima ada Nitya, yang artinya kekal atau abadi. Yang keenam ada Sarwagata, yang artinya berada di mana-mana. Yang ketujuh ada Stanu, yang artinya tidak berpindah-pindah. Yang kedelapan ada Acala, yang artinya tidak bergerak. Yang kesembilan ada Sanatana, yang artinya selalu sama. Yang ke-10 ada Avyaka, yang artinya tidak dilahirkan. Yang ke-11 ada Acintya, yang tidak terpikirkan. Yang ke-12 ada Avikara, yang tidak berubah dan sempurna, tidak laki-laki ataupun perempuan. Di mana Atman ini atau kita itu harus percaya dengan adanya Atman, artinya bahwa di setiap makhluk hidup di dunia ini itu berasal dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Brahman. Bagian Pancasrada yang ketiga yaitu Karma Phala. Karma Phala merupakan kepercayaan kita terhadap adanya hukum karma. Percaya kepada Karma Phala artinya kita percaya kepada hasil perbuatan yang kita lakukan saat ini maupun yang belum kita lakukan. Karma Phala itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama Sancita Karma Phala, yang kedua Prarabdha Karma Phala, dan yang ketiga Kriyamana Karma Phala. Sancita Karma Phala merupakan perbuatan yang kita lakukan pada zaman dahulu, hasilnya dinikmati pada kehidupan kita sekarang. Kemudian Prarabdha Karma Phala, perbuatan yang kita lakukan sekarang juga dinikmati di kehidupan saat ini. Dan yang terakhir yaitu Kriyamana Karma Phala, perbuatan yang kita berbuat atau lakukan di masa sekarang, hasilnya kita nikmati pada kehidupan berikutnya. Bagian keempat dari Pancasrada adalah Punarbawa, di mana kita sebagai umat Hindu, khususnya umat Hindu di Bali, sangat mempercayai yang namanya Punarbawa. Punarbawa memiliki pengertian kelahiran berulang-ulang. Pada saat orang meninggal dunia, maka jiwa Atman atau roh akan meninggalkan badan jasmaninya dan roh tersebut akan menuju surga atau neraka. Adanya Punarbawa sangat erat hubungannya dengan Karma Phala atau perbuatan di kehidupan di masa lalu. Dan jiwa Atman yang masih dipengaruhi oleh kenikmatan dan juga kematian diikuti oleh kelahiran. Pada intinya, Punarbawa atau reinkarnasi adalah cara manusia untuk membayar hutangnya di kehidupan yang terdahulu, baik hutang dengan Ida Sang Yang Widiwasa, dengan para leluhur, dan hutang kepada para resi, pendeta, dan para guru yang mengajari kebaikan. Jadi kita sebagai umat Hindu sangatlah percaya dengan adanya Punarbawa, karena kehidupan kita yang sekarang didasari oleh karma phala yang kita lakukan di kehidupan yang terdahulu. Bagian yang terakhir dari Pancasrada atau bagian yang kelima itu disebut dengan moksa, di mana moksa ini agama Hindu harus percaya dengan adanya kebahagiaan rohani. Moksa berarti kebebasan, kamoksan ini berarti
kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh ikatan duniawi, karma pala dan samsara. Jadi kemoksaan ini juga bisa diartikan dengan lenyap di dalam kebahagiaan yang tiada tara. Oleh maka itu tidak dipengaruhi lagi oleh ikatan hukum karma pala, samsara dan punarbawa, dan tidak terlahir kembali karena sudah menyatu Atman dengan Brahman atau sudah berada di alam Paramasiwa. Kemoksaan ini sesungguhnya bisa juga dicapai dalam masa kita masih hidup, yaitu yang disebut dengan jiwan mukti. Nah, moksa ini sebagai tujuan akhir daripada agama Hindu. Bukannya surga atau neraka menjadi tujuan, melainkan adalah moksa. Nah, itu yang dapat Titiang sampaikan, yaitu mengenai moksa. Demikianlah pemaparan yang disampaikan oleh rekan-rekan kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi umat sedharma. Sebagai akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Kramo Santi. Om Santi Santi.